Halo Sobat Kredibel, selamat datang di podcast Epicentrum Pengadaan, bincang hangat seputar pengadaan. Kali ini bersama dengan saya Mukti, selama kurang lebih 30-40 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang tentang isu pengadaan barang jasa yang sedang hangat untuk diperbincangkan. Baik, pada tanggal 21 April kemarin, seperti yang kita ketahui bahwa kita baru saja memperingati Hari Kartini, di mana pada hari tersebut, emansipasi dan juga pemberdayaan wanita sedang diselebrasikan. Namun, bukan hanya diselebrasikan, kita harap pada hari tersebut mengingat para perempuan agar mereka bisa mandiri, berani, dan juga berdiri di atas kaki sendiri. Nah, Sobat Kredibel, di episode ketiga dari podcast episode Ramadan hari ini spesial nih. Karena kita akan berbincang-bincang tentang perjalanan luar biasa para perempuan yang berani menembus batas, memimpin, dan juga memberikan dampak terhadap pengadaan barang jasa pemerintah. Kita bisa menyebut mereka Sri Kandi ataupun Kartini pengadaan barang jasa pemerintah dari AKPP. Karena mereka berhasil membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya impian, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan dengan kerja keras dan juga dedikasi. Saya mau sedikit mundur ya. Boleh. Dari pertama kali saya belajar kerja tahun 96 sampai hari ini gitu ya. Menurut saya sudah sangat jauh dan ini lompatan yang luar biasa. Kenapa? Salah satunya karena kita diuntungkan dengan hadirnya lebih cepat digitalisasi. Nanti kalau kita masuk ke area pengadaan, itu akan sangat terasa. Waktu pertama kali saya belajar kerja tahun 96 sampai hari ini, itu mungkin kalau pernah kita lakukan semacam survei gitu ya, mungkin akan kelihatan itu bahwa perempuan itu akhirnya akan lebih banyak juga di pengadaan. Jadi saya kira secara umum, pertama, tentunya kita lebih perempuan dengan perempuan itu lebih saling support ya. Jadi mungkin yang tadinya nggak gitu tertarik untuk bekerja, melihat temannya menghasilkan, diapresiasi, keluarganya juga kalau sudah berkeluarga jalan, itu menjadi satu semangat baru gitu. Jadinya lingkungan mendukung, secara individu juga dicukupi dengan pengetahuan dan banyak pengalaman baru, serta kemudian menjadi bagian dari ekosistem itu juga kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Sehingga nilai-nilai atau norma-norma keperempuanan itu jadi bisa berjalan dengan lancar tanpa harus mengurangi salah satunya. Sebetulnya wanita itu punya dua pilihan. Kartini sudah memulai dengan mendobrak pintu bahwa wanita itu harus setara secara kompetensi dengan pria gitu ya. Nah, wanita itu punya dua pilihan. Dia mau menjadi ibu rumah tangga atau dia menjadi profesional. Ibu rumah tangga yang bekerja, maka fokusnya adalah di ibu rumah tangga. Pada saat dia menjadi profesional, fokusnya di profesional. Jadi itu adalah dua pilihan yang sulit buat wanita saat ini. Jadi wanita saat ini harus betul-betul bisa memilih dia mau menjadi apa. Karena menurut saya pekerjaan yang paling utama buat wanita atau yang mulia buat wanita adalah menjadi ibu rumah tangga. Semakin tinggi ilmunya, semakin bagus didikannya buat masa depan bangsa sebetulnya. Jadi untuk wanita-wanita yang bekerja, yang mempunyai anak dan keturunan harus memikirkan bahwa tidak hanya memikir untuk saat ini, tapi harus memikirkan untuk generasi selanjutnya. Kalau kita bicara hari ini tentu berbeda dengan dulu ya. Emansipasi itu sendiri kalau kita lihat dari kamus itu kan terkait dengan perbudakan, kemudian penyamaan hak ya, penyetaraan hak dan sebagainya. Nah hari ini dalam konteks Indonesia hari ini emansipasi wanita itu seperti apa sih gitu ya, atau perempuan seperti apa? Nah kalau menurut saya
Bahkan terkadang apa iya ya kita masih bicara emansipasi ya hari ini? Kenapa? Karena sudah kemajuan Indonesia hari ini sudah luar biasa. Kita bisa lihatlah contoh di kabinet saja. Hari ini sudah banyak sekali menteri, wakil Betul. menteri yang perempuan. Kepala daerah juga Iya, seperti itu, betul. ya. Di eksekutif, legislatif dan ya semuanya lah hemat saya. Namun bagaimanapun kita tentu masih melihat juga, tidak bisa menutup mata, masih melihat juga di beberapa kelompok masyarakat gitu ya. Beberapa kelompok masyarakat di mana kita masih mendengar banyaknya katakanlah masih ada lah diskriminasi barangkali terhadap tadi gender seperti itu. Oleh karena itu ya barangkali tadi masih relevan juga kita membicarakan emansipasi atau penyetaraan hak seperti yang tadi Mas Musbi sampaikan. Nah, saya sendiri melihat hari ini ya kita sudah sangat sudah sangat bisa menunjukkan tidak adanya perbedaan gender di betul. Indonesia ini. Sudah sangat bisa menunjukkan. Demikian juga di pengadaan. Nah, di pengadaan hari ini kita bisa lihat di LKPP saja misalnya untuk di level pejabat pimpinan tinggi media ya kita lihat 2 dari 5 itu sudah perempuan. Nah, kemudian juga kita bisa lihat juga di beberapa misalnya kementerian, lembaga pemerintah daerah, kalau kita lihat misalnya peran perempuan, misalnya seperti itu ya, di dunia pengadaan hari ini, tidak sedikit juga perempuan yang hari ini menjadi kepala unit pengadaan dan mengelola anggaran ya belanja pengadaan di kementeriannya atau di pemerintahan provinsinya bahkan mencapai nilai yang triliun. Era manapun itu harusnya sama, yaitu menciptakan satu lingkungan yang bisa mendukung dan mendorong peran serta perempuan di segala sektor ya, segala bidang. Alhamdulillah kalau saat ini di era sekarang ini perempuan di Indonesia ini sudah lebih banyak diberi kesempatan untuk bisa beremansipasi. Apa aja emansipasinya tentu disesuaikan dengan masing-masing profesinya. Kalau kita melihat kayak contoh saya sendiri, saya diberi kesempatan untuk bisa berkarir, untuk bisa bekerja di suatu kementerian atau di lembaga. Nah, ini bagi saya adalah suatu kesempatan untuk kita perempuan memberikan dharma bakti kita untuk bangsa dan negara. Sebetulnya Indonesia itu jauh lebih progresif ya. Artinya di Indonesia saya merasa tidak ada itu pembatasan di mana wanita itu boleh berkarir ya. Sejak kecil saya melihat baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, kesempatan bagi wanita itu begitu luas gitu. Jadi untuk saat ini saya melihat Indonesia mungkin ada beberapa langkah di depan ya dibanding dengan negara-negara yang posisinya sama dengan Indonesia. Jadi kita bersyukur ya bahwa di Indonesia itu peluangnya begitu luas, begitu banyak dan luar biasa kesempatan yang diberikan oleh lingkungan, oleh masyarakat, oleh pemerintah itu untuk perempuan Indonesia. Yang pertama tuh mungkin yang ingin saya bandingkan, area kita kerja ini atau isu tempat kita kerja PBJ ini sebenarnya bukan isu yang menarik ataupun yang membuat perempuan itu ingin bekerja di dalam isu ini. Kenapa? Karena waktu awal yang namanya pengadaan itu masih banyak pertemuan yang sifatnya kan langsung. Kalau sekarang ada elektronik, tadi makanya saya singgung kemudahan digitalisasi. Zaman dulu ketika perempuan misalnya kita mulai saja dia sebagai bagian, kalau zaman dulu kan namanya Pimpro gitu ya, bagian dari tim, bagian dari Pokja gitu. Zaman dulu karena belum ada digitalisasi maka tentunya dokumen harus diserahkan kan secara fisik ya. Dan zaman dulu itu bukan cerita yang luar biasa kalau kita dengar bahwa penyedia itu bisa
melakukan banyak ini ya, apa namanya sih, bisa dikatakan lah, kesulitan-kesulitan selama di dalam proses. Misalnya dihadang di tengah jalan atau sudah memasukkan gebrak-gebrak gitu ya. Bisa dibayangin nggak sih perempuan harus berhadapan dengan yang itu ya, ketika dia itu mencoba menjadi pokja gitu, menjadi tim dari evaluasi. Itu yang membuat perempuan akhirnya yang lain aja deh gitu ya. Akhirnya kita memang di suasana itu saya lihat juga mungkin tidak banyak gitu perempuan yang mau bekerja dalam suasana yang penuh tekanan seperti itu. Kalaupun tidak langsung ke dia, siapa sih yang mau kita lagi kerja di sini orang lagi berantem di sana, kan nggak nyaman banget gitu ya. Nah, itu yang saya kira kemudian kita sangat diuntungkan dengan ada lompatan digitalisasi, di mana pada tahun mungkin sekitar tahun 2005 bahkan sebelum LKPP itu ada, kita sudah mulai mendorong e-procurement, zaman dulu namanya e-proc gitu. Nah, itu sudah kalau saya kira sudah membuat perempuan sedikit lebih nyaman ya, dalam arti pekerjaannya lebih dimudahkan. Tidak harus ketemu dengan orangnya, tapi bisa mendapatkan data itu dari mana. Nah, ini sekarang berlanjut sampai hari ini. Dan menurut saya sebenarnya kalau kita bicara isu pengadaan, strategi pengadaan, saya suka bercanda nih kalau sama teman-teman. Siapa sih yang paling jago kalau nggak bukan ibu kita di rumah? Ya nggak sih? Siapa sih paling jago kalau nggak cewek? Ya kan? Kalau kita bicara mengenai isu belanja ya. Paling tahu pasarnya, paling tahu uang harus dijadiin apa supaya tersedia makanan di sana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi nature, itu sebenarnya harusnya dekat dengan kita. Hanya ekosistemnya saat itu yang belum mendukung. Nah, dengan sekarang, dan saya lihat juga ya sudah dari tahun berapa waktu kita dapat bantuan besar MCC, kita bicara gender gitu ya, itu udah semakin besar lagi, semakin besar. Jadi kalau saya kira hari ini sebagai orang pengadaan, saya cukup berbangga karena anak-anak perempuan, ibu-ibu yang sudah betul-betul mapan, tidak hanya dalam konteks memiliki karir di sana, tapi juga keilmuannya, skillnya di pengadaan barang jasa itu sudah semakin banyak. Memang kalau dilihat hari ini presentase berapa banyak sih fungsional pengadaan. Hari ini kan macam-macam nih. Bisa menjadi fungsional pengadaan utamanya, kemudian tadi bisa menjadi kepala UKPBJ-nya, unit pengadaannya gitu ya. Kemudian juga bisa juga kita lihat menjadi pengajar, fasilitator gitu ya. Fasilitator atau menjadi asesor. Bahkan juga ada yang menjadi hari ini advisor, pemberi keterangan ahli, ahli kontrak dan sebagainya. Itu semua selalu ada perempuan di situ. Oke. Bukan hanya PPK atau PP saja, tapi banyak sekarang ya. Sekarang potensi perempuan di pengadaan yang kemudian mereka bisa mengambil berbagai peran seperti itu. Tadi kalau katakanlah mereka sebagai fungsional pengadaan, nanti mereka bisa menjadi pejabat pembuat komitmen, kemudian mereka juga menjadi pejabat pengadaan gitu ya dan sebagainya. Kepala KPBJ ya, kepala kelembagaan pengadaan, unit pengadaan. Nah ini menariknya di beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan yang anggarannya triliunan ya, betul. Kepala KPBJ-nya perempuan. Di Kementerian Kebudayaan hari ini juga perempuan. Di provinsi kita ambil Provinsi Jawa Barat hari ini juga perempuan. Kan anggaran yang triliunan. Dengan kata lain kita bisa kalau ingin mengambil contoh, ada nggak sih perempuan yang bisa mengelola anggaran sebesar itu? Anggaran sebesar itu ada, gitu ya. Kemudian juga sebagai asesor tadi saya sampaikan, sebagai fasilitator, juga sebagai ahli kontrak, bermacam-macam bidang atau peran yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita perempuan-perempuan di pengadaan. Minat perempuan gitu untuk berkecimpung terlibat dalam SDM PBJ itu menurut saya cukup besar ya. Kalau kita lihat SDM PBJ itu tidak hanya yang berperan saat ini ya sebagai pengelola fungsi pengadaan, tetapi juga sebagai perancang kebijakannya,
ya ikut berpartisipasi juga dalam ekosistem pengadaan. Siapa saja itu bahkan sampai ke penyedia ya, pelaku usaha, lalu nanti juga berperan sebagai fasilitator misalnya. Jadi begitu banyak dan luas gitu ya kesempatan perempuan Indonesia untuk berperan sebagai SDM pengadaan barang jasa. Nah, berbicara perempuan dalam peran pengadaan, kalau menurut saya ini eh, inline dengan keseharian seorang perempuan Oh, di ya. rumah ya, Bu? Iya. Ibu rumah tangga. Jadi kalau perempuan itu di dalam rumah tangga itu bisa dikatakan sebagai manajer keuangannya ya. Bagaimana dia bisa memanage keuangan rumah tangga, yaitu membelanjakan Income anggaran anggaran betul. rumah tangganya. Nah, ini kurang lebih mirip kan Oh, gitu. Jadi iya kalau betul. perempuan itu kan lebih detail ya, lebih detail dan semangat mencari apa namanya eh, apa yang dibutuhkan dengan dana seefisien mungkin dan kualitas yang terbaik itu sudah menjadi sudah menjadi keseharian perempuan kan Oke, berarti begitu. value for money itu sebetulnya ibu-ibu juga sebetulnya sudah menerapkan itu ya, Bu? Iya, betul sekali sudah melekat gitu Iya. ya dalam kehidupan dan karakter perempuan Hmm. gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ketika bicara pengadaan ya, mengimplementasikan prinsip-prinsip pengadaan itu sudah by nature mungkin ya. Tinggal mengasah lagi dengan kondisi di lapangan yang dijumpai dalam konteks yang lebih luas ya. Artinya kalau bicara di rumah tangga kan konteks yang mikro ya. Nah, ini kan lebih makro begitu. Nah, kita tidak ada beda ya. Jadi antara laki-laki, perempuan sebagai tim pengadaan barang dan jasa dibuka seluas-luasnya. Siapapun, bahkan kita ini membantu kementerian lembaga lain yang belum punya UKPPJ atau KL yang baru nih dengan struktur pemerintahan yang baru dengan banyak kementerian lembaga baru. Teman-teman tim UKPPJ di bawah Biro Humas dan Umum mendampingi. Jadi baik anggota tim UKBPP-nya cowok cewek sama aja, mereka punya hak yang sama, punya pengabdian yang sama. Tugas-tugas itu diemban tidak hanya cowok-cowok di bagian umum, tapi juga banyak tim kita dari perempuan-perempuan tangguh yang menjadi tim kita. Dan negosiasi dalam hal ini mungkin maksudnya adalah ketika kita pemerintah Republik Indonesia itu berkomitmen untuk melakukan satu proses kerjasama dengan negara mitra, bisa bilateral, bisa multilateral. Oleh sebab itu setiap pemerintah itu pasti akan membentuk suatu tim yang biasanya terdiri dari seluruh komponen dari bidang yang akan dinegosiasikan. Termasuk pengadaan barang jasa. Jadi pengadaan barang jasa itu di seluruh kerjasama pemerintahan, perdagangan atau internasional lainnya itu saat ini pengadaan barang jasa adalah salah satunya. Nah, di dalamnya biasanya komponennya itu kan kita masuk dalam delegasi Republik Indonesia. Nah, di Delri itu isinya ya bahkan malah kalau saya lihat ya dari negara yang lain bukan negara Indonesia itu banyak juga yang perempuan. Peluangnya sudah banyak juga ya, Bu ya? Iya, betul. Karena biasa kan kalau nego itu perempuan itu bisa lebih melihat luas berapa angle kemudian juga mungkin pertanyaannya juga bisa lebih lebih dalam ya, Bu ya? Iya, jadi peluang itu sangat mungkin. Bisa saya simpulkan itu semua udah ada jalannya ya. Udah ada jalannya, Allah udah kasih kita jalan. Jadi duduk di situ untuk pertama kalinya itu juga suatu tempat belajar yang baru dan sangat luar biasa gitu, karena dari sisi usia gitu belum sepenuhnya matang tentunya di dalam kepemimpinan. Jadi kita belajar banyak di sana. Nah, alhamdulillahnya itu sekali lagi
Dan saya melihat LKPP ini salah satu tempat yang sebenarnya itu sangat mumpuni untuk membesarkan anak. Gitu. Jadi saya tuh dibimbing oleh begitu banyak orang-orang, dan orang itu adalah laki-laki semua yang betul-betul memberikan saya kesempatan dan jalan. Saya belum pernah tuh, alhamdulillah ya, sampai sejauh ini rekan kerja saya, senior saya tuh kalau ngelihat saya tuh kayak mau dipinggirin gitu ya. Alhamdulillah enggak. Apalagi waktu di awal-awal tuh mereka betul-betul seperti memberikan guidance gitu bahkan ya. Nah itu yang saya kira satu keuntungan yang saya terima. Dan insya Allah ini juga yang menjadi janji saya untuk saya teruskan, saya pass through ke anak-anak, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Memang dari satu sisi, dari sisi pengalaman, saya melihat perempuan itu memang harus kita sedikit sediakan tempatnya dari yang laki-laki. Karena kalau yang laki-laki, kamu berjalan keluar saja, semua orang tahu bahwa kamu pejabat. Saya nggak mau menutupi perspektif yang ini karena ini yang masih terjadi di masyarakat. Jadi kalau laki-laki kamu turun dari mobil, semua masyarakat pasti bilang bahwa kamu yang jadi pejabatnya. Kalau perempuan belum tentu. Sehingga saya melihatnya dengan pengalaman saya perlu untuk menyediakan tempatnya, fasilitasnya. Sehingga anak perempuan ini ketika dia masuk ke dalam waktunya gitu, maka dia sudah ready semuanya. Nah ini yang tidak hanya saya sendiri, kalau di kedeputian saya biasanya kepada beberapa tuh saya titipkan juga. Kita lama-lama nanti Mas Mukti juga bisa lihat. Nah, kita bisa lihat kok mana yang betul-betul potensial gitu ya. Jadi tinggal kita kasih dikit gitu, dia langsung berkembang bagus. Mana yang memang kita harus ada sedikit effort gitu untuk dia. Nah, itu yang saya hari ini tuh yang saya coba dorong juga kepada teman-teman semua supaya nggak mikir hanya kepada dirinya, kesuksesan dirinya, tapi juga kepada anak-anak yang akan kita besarkan. Sebetulnya bukan permasalahan menghadapi laki-lakinya, tapi yang jadi masalah menjadi kepala Pusdatin itu adalah menghadapi teman-teman yang berlatar belakang IT. Oh, Karena mereka biasa berkomunikasi itu hanya dengan komputer, bukan iya. dengan orang gitu ya. Jadi untuk pada saat kita harus berkomunikasi dengan mereka, itu kita harus melihat dulu. Kalau saya biasanya selalu melihat dulu hasil asesmen mereka. Jadi punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, saya bisa masuk di mana. Nah sehingga mereka bisa menceritakan apa saja yang mereka mau. Tapi memang untuk menjadi kepala Pusdatin, mungkin kita tidak perlu ngerti IT secara keseluruhan, tapi bagaimana kita bisa memberdayakan sumber daya yang kita punya untuk bisa mencapai tujuan bersama dan bisa membuat tim itu merasa bahwa ini adalah tujuan kita bersama. Dan alhamdulillah kalau saya lihat teman-teman yang tadinya tidak banyak ngomong sekarang jadi banyak ngomong, mungkin karena saya yang banyak ngomong kali ya, saya nggak tahu gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada lagi perempuan lain yang bisa menjadi Pusdatin di LKPP. Iya. Kata orang jadi wongke orangnya. Jadi memang menganggap bahwa orang itu ya memang harus dihargai sebagai manusia. Pada saat kita bicara bahwa saya itu adalah Kapusdatin, itu hanya sebatas meja kerja saya gitu. Di luar meja kerja saya itu saya tidak jadi Kapusdatin lagi, saya adalah teman-teman dari teman-teman semua. Saya adalah mungkin sekarang saya ibu dari mereka gitu ya. Kalau ada masalah ya mau bicara. Jadi sehingga karena kalau menurut saya performance turun itu bukan karena permasalahan dia tidak punya kompetensi, tapi lebih kepada masalah-masalah di luar yang sedang mereka hadapi. Dan itu yang harus kita ketahui sebagai pimpinan, sehingga kita bisa memahami dia. Oh dia kurang ini karena memang lagi bermasalah. Kita bantu untuk menyelesaikannya. Nah mungkin itu salah satunya yang selalu saya coba. Jadi ini juga kelebihan untuk perempuan-perempuan nanti yang menjadi pimpinan. Anda adalah ibu-ibu buat anak-anak Anda, maka pada saat Anda memimpin satu organisasi, Anda juga ibu dari bawahan Anda.
masing-masing punya fitrah bahwa perempuan itu mengandung, melahirkan dan menyusui gitu kan, itu yang nggak ada di laki-laki betul. gitu ya. Nah, kita perempuan yang ada di usia muda gitu, mau berkarir gitu, tapi juga dia berkeluarga biasanya gitu ya. Nah, ini dibatasi dengan dia juga harus menjalankan Fitrahnya, Bu, ya. fitrahnya Benar. itu yang tidak ada di laki-laki ya. Nah, ini saya pikir kita juga harus memberikan suatu ekosistem yang tadi misalnya kita menyediakan fasilitas gitu ya, kayak di kantor misalnya. Di kantor kita nih ada ruang laktasi ya. Nah, kalau bisa nih misalnya seperti di LKPP ini ada nggak semacam daycare juga gitu ya. Jadi seorang perempuan pekerja itu kalau menurut saya dia multitasking ya. Sepanjang di waktu di mana dia bekerja ini ada bantuan dari lingkungannya, misalnya seperti tadi saya sampaikan, ada daycare gitu. Sambil dia bekerja nanti sebentar dia bisa lihat gitu ya kondisi putra atau putrinya. Saya pikir ekosistem lingkungan kita juga harus memberikan dukungan gitu ya. Jadi tidak perempuan harus sendirian gitu ya mengatasi masalahnya, tetapi lingkungannya pun turut memperhatikan dan memberikan kesempatan misalnya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Sebetulnya kita mengenal namanya istilah fear of success. Nah, istilah dalam psikologi itu sebetulnya fear of success. Jadi ketakutan untuk mencapai sukses. Meskipun ini sebetulnya tidak hanya di perempuan ya, tapi di konteks sosial budaya Indonesia ini seringkali dengan konteks sosial budaya Indonesia hari ini seringkali muncul di perempuan. Fear of success ini adalah suatu kondisi di mana ada kecemasan, ketakutan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Mengapa? Karena nanti tanggung jawabnya jadi lebih tinggi. Kemudian apa tanggapan lingkungan? Nah, kemudian lagi nanti banyak tuntutan-tuntutan. Nah, bayangkan kalau perempuan hari ini, mungkin Mas Mukti juga pernah mendengar, gak usahlah berkarir terlalu tinggi. Nah, gitu loh. Nah, kenapa? Nanti malah takutnya rumah tangga nggak kurus, nah, misalnya. Itu sebetulnya fear of success. Ketika bicara seperti itu adalah ketakutan untuk mencapai sukses yang seringkali memang di tanda kutip lah ya, dihinggapi atau menghinggapinya ini ke banyak perempuan gitu. Karena tuntutan perempuan yang tadi tidak hanya berkarir di kantor, tapi juga harus sukses di rumah. Jadi ketika mereka merasa nanti semakin tinggi karirnya, bisa nggak ya membagi peran gitu. Nah, ketakutan-ketakutan inilah kemudian yang mungkin membuat perempuan-perempuan tersebut tadi membatasi dirinya untuk bisa sukses. Ini jadi sebetulnya tantangan itu bukan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Nah, kalau dari luar bisa kita lihat, hari ini kita bisa bersaing dengan kompetensi kan Mas Mukti ya. Betul. Sejauh kompetensi perempuan ini memang mumpuni, kompeten, ya dia bisa mengambil banyak peran gitu loh. Justru sekarang bisa tidak menjawab dengan dirinya sendiri, betul. Ya, tantangan dengan dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya yang kecil. Tantangan di era sekarang ini sebagai perempuan sebenarnya tinggal dikembalikan pada diri pribadinya. Apapun pekerjaan yang sekiranya memang secara naluri atau kodrat itu bisa diduduki oleh perempuan, nah menurut saya ya layak juga siapapun menduduki dengan kapasitas kita masing-masing, dan tentu kita punya kemampuan, jangan menjadi hambatan, tapi itu menjadi tantangan kita untuk bisa melanjutkan dharma bakti kita. Tadi kan saya di awal disampaikan bahwa emansipasi atau pemberdayaan itu adalah menciptakan satu lingkungan yang mendorong dan bisa menempatkan posisi perempuan di dalamnya, gitu kan ya. Nah, artinya juga challenge-nya adalah sebetulnya tadi dorongannya itu harus ada, gitu kan ya. Atau
lingkungannya itu harus ada. Ada support system yang mendukung perempuannya ya Bu ya. Betul kan seperti itu ya. Nah itu yang sebetulnya di beberapa hal mungkin tidak ada. Tidak ada itu artinya bukan berarti menjadi tadi ya challenge atau menjadi hal yang membatasi perempuan, sebetulnya tidak. Tetapi di situ perempuan dituntut memang lebih. Ya kita tahu ibu sebagai ibu juga harus juga memperhatikan keluarga ya kan ya. Kemudian juga mungkin biasanya kalau bukan ibu pun biasanya dihadapi oleh misalnya sebagai tulang punggung misalnya begitu, tulang punggung keluarga begitu ya. Jadi disitulah Tantangannya Bu ya. tantangan buat perempuan itu ke situ lebih ke diri sendiri sebetulnya. Betul. Gitu. Kalau lingkungannya sebetulnya nggak ada perbedaan, tidak membedakan dia mau laki-laki atau perempuan. Apalagi pengadaan barang jasa nggak ada kan. Iya. Paket ini hanya untuk perempuan nggak ada kan. Betul. Karena begitu satu paket ini eligible buat mau perempuan mau laki ya silakan ikut bersaing kan begitu. Betul. Tapi sebagai perempuan ini justru malah kita tadi diminta untuk lebih, di satu sisi kita tidak bisa meninggalkan Tugasnya ya, kodrat ya Bu ya. tapi di sisi lain kita tadi sebetulnya bisa berperan terhadap tadi ya segala bidang. Nah, pesannya pertama, kita walaupun eranya Kartini gitu ya, dibuka pintunya oleh Ibu R.A. Kartini, kita bukan lagi pada era yang mau masuk gitu ya. Tapi kita sudah berada di dalamnya bertahun-tahun di dalam era itu. Jadi artinya sebenarnya kebutuhan kita tidak lagi mencoba untuk mencari tempat, tapi kita adalah meningkatkan kualitas kita. Jadi artinya teman-teman sobat kredibel lagi nih di LKPP dan juga tentunya di kementerian, di pemerintah daerah, saya sangat mengharapkan tentunya kualitas kita sebagai perempuan, baik itu di tempat kita bekerja ataupun kita selalu ingin dua-duanya dapat ya, karirnya juga dapat, itu perlu kita carikan tempat ataupun langkah-langkah lah ya, cara-cara yang tepat sehingga kita bisa maju, bisa berkembang dengan baik sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dulu kita emansipasi baru mau mencari tempat ya zamannya dulu ya, tapi kalau saya kira sekarang kita sudah bertahun-tahun di situ, maka zaman kita adalah sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan kita untuk meningkatkan kualitas-kualitas kita. Bahwa hari ini peluang itu ada di mana-mana. Peluang ada di mana-mana, tingkatkan kompetensi kita, kemudian bahwa kita bisa fit dengan tadi karir yang kita inginkan, itu tingkatkan kompetensi kita. Kemudian tadi coba kita atasi hal-hal yang menjadi tantangan seperti tadi fear of success itu, bahwa kita ada kekhawatiran berbagi tanggung jawab, kemudian perannya menjadi terbagi dan sebagainya. Nah mungkin bisa juga kita melihat belajar dari kisah-kisah para perempuan-perempuan yang sangat sukses ya, katakanlah seperti Ibu Sri Mulyani gitu ya, di seluruh karirnya gitu kan, bisa gemilang gitu ya. Nah banyaklah, kita bisa banyak mencontoh. Bahkan kalau Indonesia sendiri kita ambil dari zaman dulu ya, sebelum Indonesia merdeka pun tadi kita katakanlah dari Ibu kita Kartini, kemudian pahlawan-pahlawan perempuan yang pada masanya bisa menjadi leader, tidak hanya di kelompok kecil, bahkan menjadi leader perjuangan, pemimpin perjuangan. Dengan kata lain apa? Ya kita harus confidence ya, bahwa perempuan-perempuan Indonesia ini sangat mampu untuk menjadi, bahkan tidak hanya tadi memimpin dirinya sendiri, keluarganya, bahkan sudah banyak contoh yang bisa memimpin kaumnya, memimpin sukunya gitu ya, di tingkat yang lebih tinggi lagi. Bahwa saat ini peluang itu terbuka seluas-luasnya untuk kita, dengan skill kita, dengan kita belajar, kita bisa menyiapkan diri kita dengan baik, kita bisa
tidak untuk mengalahkan laki-laki, tetapi kita bisa bersanding bersama-sama dengan perempuan, dengan laki-laki ya. Nah, jadi perempuan dan laki-laki menurut saya kesempatannya itu adalah sama. Tinggal bagaimana kita menyiapkan untuk bisa bersaing. Bukan bersaing antara kodratnya laki dan perempuan, tetapi bersaing dalam sisi untuk sesuatu yang mungkin bisa kita bersama-sama sederajat dan duduk bersama dengan laki-laki. Buat rekan-rekan saya ya, perempuan-perempuan hebat ya, perempuan-perempuan hebat yang baik berkecimpung di bidang pengadaan ya, kita harus tetap bersemangat, yakin bahwa kita sebagai perempuan pasti bisa melakukan segala peran yang dimana sebagai seorang insan kita bisa berkontribusi ya. Kontribusi seorang perempuan ini bisa benar-benar memberikan nilai manfaat yang luar biasa karena kita memiliki banyak sekali kelebihan ya. Perempuan biasanya multitasking dan kemudian lebih hati-hati, namun tetap selalu bisa memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat dan lingkungan seperti itu. Ya, untuk teman-teman, terutama tentunya ini yang generasi milenial ya, atau sekarang Gen namanya Z. Gen Z. Sekarang malah tidak, sama sekali tidak ada batasan. Border itu sudah tidak ada. Jadi berkaryalah, kemudian juga dengan total. Ini total penting, kata-kata total ini penting karena dengan demikian karya kita bisa diakui. Gitu. Mungkin kalau kita lihat sekarang banyak permasalahan di rumah tangga karena memang setiap wanita itu, wanita terutama ya, pasti pengen juga maju. Sehingga sementara yang laki-laki itu pengen punya istri, bukan punya manajer yang ada di rumah gitu kan ya. Tapi dia pengen punya istri. Nah, ini adalah kembali lagi saya katakan wanita itu harus memilih. Pada saat dia mau menjadi profesional, dia harus menyampaikan komitmen itu sebelum menikah sebetulnya. Sehingga dua-duanya bisa paham bahwa, oh ya, kita punya harapan yang seperti ini nggak bisa terpenuhi. Tetapi pada saat dia bilang, oke, saya ibu rumah tangga, tapi izinkan saya bekerja membantu Anda. Mungkin itu hanya quote-unquote side job. Jadi, tapi pesan saya, wanita itu sebetulnya tadi kata Mas Mukti, dia adalah madrasah buat anak-anaknya. Tugas mulianya adalah menjadikan generasi Indonesia itu menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Bukan hanya menyelesaikan pekerjaan yang ada sekarang. Nah, Sobat Kredibel, itulah tadi beberapa kisah inspiratif dari perjalanan para Kartini Pengadaan yang telah menunjukkan kepada kita semua bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa untuk berkontribusi di pemerintahan, khususnya sektor pengadaan barang jasa pemerintah. Perempuan-perempuan tangguh ini tidak hanya menjadi contoh dalam dunia pengadaan, tetapi juga menjadi simbol emansipasi yang terus berlanjut hingga saat ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam podcast series Epicentrum Pengadaan, episode ketiga Kartini Pengadaan, mengukir jejak perempuan dalam transformasi pengadaan. Jangan lupa subscribe, ikuti podcast kami untuk mendengarkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya, dan jika ada pertanyaan atau topik yang ingin kalian ketahui, bisa langsung komen nih atau lewat sosial media kami yang tersedia di bawah ini. Sampai jumpa di Epicentrum Pengadaan episode selanjutnya. Dah.